nembak dadedor udah gitu enggak ya. Kalau dipaksa itu enggak akan ngerusak chamber atau laras gitu ya. Ada pemula yang minta di jarak berapapun tetap bagus, di pakai mimis apapun juga bagus. Selamat datang di channel Jasa Senapanku dan Chevrolet Racing Indonesia dengan saya Dery Pranata yang seperti biasa akan mengulas seputar pepedilan ya, entah itu senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau mengulas lagi unit kiriman ya, jadi jangan bosan-bosan kalau saya mengulasnya seperti ini. Jadi sebetulnya kalau teman-teman nyimak juga di beberapa poin tertentu itu pasti saya juga ngasih tahu ya informasi soal unit ini. Jadi kalau mungkin teman-teman itu dirasa kayak nanti dikira unit kiriman ya kayak biasanya nembak dadedor udah gitu enggak ya. Jadi biasanya memang saya ngulasnya di poin-poin tertentu kayak ada tambahan apa, atau mungkin kalau dikasih regu seperti apa, penjelasannya seperti apa gitu ya, atau dikasih cincin kayak gitu yang terpasang ini misalkan kayak gitu jadinya seperti apa, itu jadi teman-teman bisa dapat informasi lagi ya, kayak gambaran unitnya yang Pajero itu seperti apa gitu ya. Jadi saya sarankan ya jangan bosan-bosan ya. Ini saya bacakan dulu unit pesanannya ya. Ini pesanan dari Bapak atau Mas Albert ya. Beliau tinggal di alamat depan kantor PLN, nama desa Sailal, kecamatan Maba, kabupatennya Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara ya. Dan beliau ini pesan unit PCP bocah Pajero Gen 5 ya. Untuk bonusnya ini ada surat kepolisiannya, nanti ditaruh di luar Pak ya. Jadi kalau mungkin waktu mau unboxing itu dicek, kalau sekiranya perlu itu nanti dikeletek aja dan disimpan gitu ya. Terus ada bonus lagi t-shirt atau kaos ya, ini dari Pajero juga bagus, nanti dikasih birol ya, gambaran depan sama belakangnya. Kebetulan saya ini pakai yang Escobar ya malam ya. Terus ada peredamnya seperti ini Pajero silencer, mirip punyanya Madaber itu ya modelnya. Terus ada gantungan mimis, nggak peduli apa ya unitnya, nanti kita kasih gantungan mimis. Lalu ada STKS nya nanti taruh dalam. Dan ini magazinnya juga dari Pajero juga istimewa ya. Itu yang 3D print, jadi dipakainya itu lebih nyaman. Jadi bukan kayak yang magazin biasa yang nikah itu ya, bukan ya. Ini jenis kayak apa ya, kayak teflon atau apa ya, jadi lebih melunak kalau dimasukin ke chamber gitu ya. Jadi kalau misalkan ada penguncinya, jadi kalau baru itu kan penguncinya masih fresh ya, jadi belum kegesek sama pangkal laras. Itu biasanya kalau dipaksa itu nggak akan ngerusak chamber atau laras gitu ya. Jadi nanti magazinnya yang menyesuaikan gitu ya, jadi nggak akan ada lecet-lecet seperti itu, insya Allah nggak ada. Terus ini ada spare part, ini spare partnya seperti ini, kayak pentilan silsilnya ada di dalam juga ya Pak ya. Terus ada ini tas ransel camo, ini modelnya ransel. Terus ada kantongnya juga ya, seperti ini. Oke, tak buat tempat kelengkapan yang lain Pak ya, jadi tak taruh bawah. Terus ini beliau pesen unit PCP bocah Pajero Gen 5, ini unik ya. Jadi awalnya itu waktu saya mau anodes warna pink ini, pikir saya itu kayak aneh atau mungkin jelek gitu ya, ternyata cakep loh ya, istimewa. Dikombinasikan dengan popor airbrush ini, jadi bukan yang laminated tapi ini airbrush, tapi finishingnya itu rapi, bikin popornya juga rapi. Akhirnya ya seperti ini, istimewa gitu ya, kombinasi popor airbrush seperti ini. Mas, ini warna apa Mas? Ungu ya? Ungu ya, ungu. Terus ada kayak hitam-hitam, abu-abu sama pink ini ya, merah. Oh ya, saya rada buta warna ya, jadi nanya ini. Oke. Dan untuk beliau ini tambah cincinan larasnya itu udah tak pasang Pak ya. Terus untuk larasnya ini panjang 55
ya, insya Allah nanti coba dicek lagi, kasih birol gitu ya. Terus nanti biar dibuka juga. Sama apalagi nih ya, untuk per-pernya ini seperti yang saya bilang berulang kali, ini untuk pel depan belakang udah pakai Mizumi, jadi nggak perlu di-upgrade. Kalaupun pengen dirasa powernya kurang gitu ya, pengen di-up lah. Kalau yang ini powernya udah cukup ya, tapi kalau mau di-up itu saya sarankan yang depan pakai orange gitu ya. Terus yang belakang ini Mas. Terus yang belakang ini juga pakai Mizumi hammernya ya. Sama set levernya ini kombinasinya warna hitam ya, warna hitam ya. Terus sama apa ya ini? Ya udah cukup sih yang reda. Biasanya kan kalau set levernya kan kalau chambernya pink ya ininya pink, atau mungkin orange, apa itu yang kemarin hitam misalkan ya, set levernya juga hitam. Nah ini kombinasinya set levernya warna hitam, chambernya pink gitu ya, cakep loh, istimewa ya. Terus ini setelan hammernya ini tak bikin segini Pak ya, segini. Nah ini tak kunci ya sama apa ini, jadi yang Gendiman ini kan ada kayak pengunci hammer, jadi biar nggak gampang rubah waktu entah dibuat hunting atau mungkin waktu dipakai seperti ini, itu setelan hammernya itu nggak akan mudah berubah gitu ya. Terus untuk picunya ini kebetulan masih condong lurus aja ya, nggak condong ke kiri atau ke kanan, jadi nggak apa-apa, nggak saya rubah. Ini di paling tengah ya kebetulan, jadi kalau mungkin pengen dirubah, pengen ke condong ke kanan atau ke kiri atau bahkan dilepas, itu tinggal dilepas di bawah ini ya. Tapi kalau cuma condong kiri kanannya aja sih nggak perlu dilepas ya Pak ya. Jadi depannya ada satu step, belakangnya satu step, sama yang seperti ini nih yang di tengah, jadi ada 3 step gitu ya. Oke, terus udah sih kayaknya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar atau di WA admin, itu silahkan tanya-tanya, butuh informasi yang apa gitu ya, nanti bilang aja gitu ya, terus biar dijawab, atau mungkin kasih saya referensi konten yang seperti apa, misalkan di bagian mana yang belum dipahami atau mungkin belum diketahui gitu ya, silahkan coba ditanya biar saya ulas gitu ya. Oke, ini di sini udah jalan ini ya moncamnya, soalnya memang ini pakai HP yang ini, jadi saya seperti biasa itu yang pakai HP ini tuh nggak terbiasa settingnya masiannya, jadi takutnya kurang nyaman dilihat juga. Akhirnya ya dari saya tag atau dari mulai tadi ya itu udah nyala gitu ya. Mungkin kalau teman-teman perhatikan juga ini di sini udah nyala. Oke, ini tapi di sini munculnya baru ketika saya mau tes akurasi seperti ini gitu ya. Oke, ini tadi setelah tak kasih moncam ini 3 shootan ya. Dan setelah saya zeroing tadi ya, setelah saya zeroing saya isi lagi 2000, terus saya buat nembak ini 3 shoot. Nah sisanya ini berapa belum saya cek gitu ya. Oke, ini sekarang di sebelahnya pakai GS Dome, ini 9,56 green ya, itu 9,56. Oke, tembakan pertama Pak ya di sini. Oke, ini ya sama kayak ini perkenaannya. Jadi yang saya buat memastikan tadi juga pakai GS Dome. Tembakan kedua. Ada atasnya itu dikit ya. Bentar kok posisinya kurang enak dikit nih. Bentar. Cari posisi yang enak. Oke. Tembakan ketiga. Ini ya kelihatan. Tembakan keempat. Oke, rapat ya. Tembakan terakhir yang pakai GS Dome. Nanti setelah tes akurasi seperti ini kita kasih perbandingan dengan jari saya. Oke, rapat ya, istimewa. Sekarang pakai
Hercules ya, ini 13,6 grain. Sebelahnya sini Pak ya. Oke, itu ada turun ya. Tembakan ke 2. Oke, ini ya Pak ya, nggak ada tuh jari itu. Tembakan ke 3. Oke, ini ya, agak kurang cocok kayaknya sama Hercules. Tembakan ke 4. Oke ya, kurang cocok Pak ya pakai Hercules. Nanti pakai HS saja, apa tumis tesnya. Ini ya, udah 5 ini ya. Sekarang pakai apa, Canon Rocket, ini 14,2 grain. Sebelahnya sini Pak ya. Oke, ini ya, tembakan ke 2. Ini ya, tembakan ke 3. Oke, ini ya, tembakan ke 4. Jadi memang ya semua itu real pengetesan saya itu ya, mau rapet atau kelihatan mungkin ada mimis yang nggak cocok gitu ya, tak lihatin seperti ini gitu ya. Jadi nggak ada yang tak saya tampilkan yang mungkin bagus semua, atau mungkin intinya tak kelihatan yang bagus-bagus gitu aja, nggak juga ya. Jadi memang ya real seperti ini. Jadi kalau ketika teman-teman udah beli, udah sampai di tempat itu nggak akan kecewa gitu ya, nggak sesuai sama yang saya sampaikan. Tembakan ke 4. Nah ini ya, rapat ya. Soalnya memang ya kalau mimis itu ya memang harus pilih-pilih juga ya, nggak bisa kayak kita minta semua jenis mimis bisa masuk ke unit gitu, ya nggak bisa. Jadi memang karakternya kan beda-beda. Tapi seenggaknya kalau menurut saya ya, kalau dari unit yang Bajirukan ini, semua itu kalau untuk kebutuhan hunting masih apa ya, masih ditoleransi lah ya. Jadi nggak yang ngacak banget itu kan nggak juga gitu ya, masih toleransi. Tapi ada, saya pastikan ada mimis yang saya pastikan cocok gitu ya. Kalau nggak cocok ya nggak mungkin saya kirim gitu ya. Saya pastikan ada yang bagus gitu ya. Oke, ini tembakan ke 4. Oke, rapat juga ya. Apa ini kayaknya saya yang lupa tadi, ini satu kali lagi nggak baca ke 5 gitu ya. Oke, rapat ya. Nah di sini kan ini udah muncul ya dengan perbandingan dengan jari saya. Ini saya ulas lagi, ini pakai Canon Rocket ya, 5-6 shootan tadi ya kalau nggak salah ya. Ini groupingnya seperti itu. Terus yang ini Hercules ya, ini lingkaran ini ya, lingkaran ini
yang tebel hitam ini ya, ini seukuran koin 500 ya. Jadi silakan dinilai kalau seperti ini buat hunting seperti apa, tapi kalau saya nilai di sini ini kurang masuk ya. Oke, Herculesnya. Terus ini GS Dome istimewa, ini rapat juga ya. Terus ini buat pengetesan setelah tak kasih mount cam gitu ya. Oke, ini memang unit senapan gitu ya, memang ya rada repot kalau mungkin ada pemula yang minta di jarak berapapun tetap bagus, di pakai mimis apapun juga bagus, itu ya rada repot juga ya. Memang unit apapun itu semahal apapun juga pilih-pilih seperti ini gitu ya. Mungkin kalau saya dikira bohong bisa pertimbangan di apa ya ibaratnya ya, kayak mungkin senapan impor atau mungkin senior saya yang mungkin lebih dianggap dipercaya teman-teman gitu ya, mungkin cara pengulasannya kurang lebih sama gitu ya. Kalaupun ada yang bisa memberikan mimis apa aja masuk di jarak berapapun bisa enak gitu ya ibaratnya, silakan informasikan ke saya, nanti saya tak ikut belajar gitu ya. Jadi memang setahu saya memang seperti ini gitu ya. Saya selama main senapan juga yang saya rasakan juga seperti itu gitu ya. Di jarak berapa gitu ya tetap menyesuaikan kayak tekanan angin, mimis yang dipakai itu tadi juga tentunya ya. Terus sama speed ya, itu otomatis nggak jauh beda sama tekanan angin tadi ya kalau nggak pakai regul. Kalau pakai regul ya otomatis tinggal ngoreksi kurang lebih kestabilan sama speednya gitu ya. Oke ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Terima kasih buat Mas Albert. Kalau teman-teman ada yang minat unit seperti ini bisa kontak admin di bawah, dan kalaupun mungkin ada pertanyaan atau kritik dan saran silahkan komen yang yang positif gitu ya, kritik tapi yang membangun gitu ya, bukan kritik yang menjatuhkan aja gitu ya. Kalau menjatuhkan biasanya memang ya nggak begitu saya tanggepin malahan ya. Jadi kalau positif itu pasti saya pastikan saya tanggepin dengan positif juga gitu ya, karena di sini memang ya sama-sama belajar gitu ya. Saya nggak merasa yang paling bagus juga ya. Kalau ada kritik dan saran yang membangun monggo silakan gitu ya. Terima kasih atas masukannya juga gitu ya. Oke ya, mungkin kurang lebih seperti ini dulu. Saya pamit undur diri dulu ya. Saya dari Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu.